merasa dirinya sendiri, tidak ada masalah. Ibarat kata di dalam tempurung merasa paling besar, yang lain tidak kelihatan karena memang sendirian di dalam tempurung. Orang yang mabuk agama karena salah yang dituhankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah il aliyul azim. Orang yang mudah mabuk perjalanan, naik kendaraan tidak jauh sudah pusing dan mabuk atau muntah. Begitu juga orang yang tidak pernah minum minuman yang beralkohol, merasakan sedikit saja sudah teler. Berbeda dengan yang sering minum minuman yang beralkohol, satu botol masih menter. Mohon maaf, kami tidak menganjurkan agar kalian untuk minum minuman yang beralkohol. Ini cuma untuk perbandingan karena kita sering memberi penjelasan bagi yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran, malah mereka membalas agar kita yang diberi hidayah. Bukannya kami tidak membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi yang butuh atau yang membutuhkan hidayah itu mereka yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana bisa mendoakan orang lain mendapatkan hidayah sedangkan mereka sendiri tidak tahu hidayah itu yang seperti apa. Orang-orang yang seperti itu bagaikan orang yang tenggelam di sungai, akan tetapi tidak sadar, akan tetapi merasa dirinya sendiri, tidak ada masalah. Ibarat kata di dalam tempurung merasa paling besar, yang lain tidak kelihatan karena memang sendirian di dalam tempurung. Dan sebagai contoh orang yang sempit wawasannya dan merasa yang paling pintar dan menyombongkan dirinya, dalam kurung merasa paling pintar dan benar. Kita tahu agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama Islam itu agama yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan yang disebut semua alam tidak terlepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin ada yang disebut langit, bumi beserta semua isinya. Yang disebut isinya itu maknanya luas, seperti zaman atau waktu, dari detik menjadi jam, hari menjadi minggu, dulu, masa lalu, saat ini, besok, dan zaman nanti. Semua membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya disempitkan karena sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya. Dalam kurung semua makhluk atau ciptaannya pasti membutuhkan Tuhannya, sedangkan Tuhan tidak membutuhkan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk atas wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung tidak wajib. Orang yang sempit pemikirannya banyak yang merasa atau memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dihukumi wajib karena memahami
agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenalinya. Kewajiban mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia di dalam keselamatannya manusia itu sendiri dan tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengharapkan amal ibadahnya makhluknya, akan tetapi yang membutuhkan amal ibadahnya makhluk itu sendiri. Dan kita hidup ini sudah disetting sedemikian rupa, kita hidup di dalam keadaan Islam, dan bila mati agar tetap iman Islam dan sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini untuk yang Islam juga untuk yang non muslim atau kafir. Karena calon bayi yang dikandung ibunya telah bersaksi dan menyatakan hanya dia yang berhak dituhankan. Akan tetapi setelah ruh terpisah dari jasadnya atau di akhiratnya berbeda lagi ceritanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan semua firman-Nya akan terbukti benar semua, dalam kurung neraka dan surga tempat akhirnya manusia. Orang yang mabuk agama karena sempit wawasannya merasa ahli surga, akan tetapi mereka bertauhid bermata sebelah yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah, menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Ada juga yang merasa dapat menyatu dengan Tuhannya. Mereka juga ada yang merasa mabuk dengan Tuhannya karena mereka tidak paham dengan sifat Maha itu yang bagaimana. Dalam kurung orang yang mabuk agama karena tidak paham dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya, dan mereka menuhankan prasangkanya yang dianggap Tuhannya, akan tetapi menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.